Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan menjelaskan konsep dari fitur call parking dan call forward pada aplikasi SIP PBX versi 3. Ya, jadi konsepnya seperti apa sih gitu ya. Nah, sebelumnya kita udah masuk ke materi IVR ya. Dan saat ini di video ini kita lanjut mengaplikasikan fitur dari call parking dan call forward. Nah, kita lanjutin aja konsep dari yang kemarin gitu ya. Cuman di sini saya tambahin ekstensi dari SPV, manager dan direktur gitu ya. Oke, jadi konfigurasi sebelumnya kita tambahin aja, nggak perlu dihapus atau dirubah. Bagi Anda yang belum mengikuti video sebelumnya, jadi saya harapin Anda nonton dulu video sebelumnya biar nggak gagal paham, biar Anda bisa ngikutin yang kita demokan ini. Nah, kalau Anda baru kenal call parking itu apa sih dan call forward itu apa gitu ya. Call parking ini kita memarkirkan panggilan gitu ya. Contoh nih ada user ya telepon ke CS gitu kan, udah diangkat sama CS-nya. Nah, di mana CS ini akan melakukan verifikasi data yang diinfokan oleh si user gitu ya. Maka biasanya CS akan melakukan call parking ini gitu ya. Artinya panggilan itu diparkirin dulu ya, dan seolah-olah berhenti berkomunikasi dengan CS gitu ya. Tapi itu masih tersambung gitu. Nah, jadi itu masih tersambung gitu. Atau menahan panggilannya dulu gitu ya. Nah, menahan panggilannya dulu ketika CS itu sedang melakukan kegiatan verifikasi. Kenapa kok biasanya call parking ini dipakai gitu ya? Karena kan melakukan verifikasi butuh waktu gitu kan, ngecekin data di sistem biar nggak kedengeran suara-suara noise gitu ya, orang berbicara atau orang-orang yang di situ kedengeran suaranya, nanti kedengeran sama user gitu kan, nggak enak. Makanya call parking ini dipakai ketika si CS ini lagi melakukan verifikasi atau melakukan pendataan atau sedang konsultasi. Nah, kalau call forward ini meneruskan panggilan gitu ya. Ketika user ini telepon estesia perusahaan dan dia ingin berkomunikasi dengan supervisor, biasanya kan diterima sama CS gitu ya atau officer gitu ya. Jadi si user ini pengen komunikasi dengan supervisor, maka panggilan itu akan diteruskan. Ya, maksud dari call forward ini meneruskan panggilan sesuai keinginannya si user. Ya, dan itu legal nggak gitu ya di perusahaannya, boleh nggak? Itu diizinin nggak gitu ya user berkomunikasi dengan supervisornya untuk kejelasan dari permasalahannya misalnya seperti itu. Ya, jika diperbolehin maka bisa officer atau CS atau staff itu meneruskan panggilan itu ya, sehingga supervisor di sini bisa berkomunikasi dengan user. Ya. Nanti juga akan saya demokan tentang conference ya. Jadi sekalian aja langsung kita demokan bagaimana sih kalau misal ingin conference gitu ya. Sebelum melakukan konfigurasi di SIP PBX versi 3 tentang call parking dan call forward, seperti biasa saya akan menunjukkan skema yang saya bangun, yakni ada laptop dan HP gitu ya, yang terhubung dengan satu network, satu wifi gitu ya, dan di laptop ini sudah terinstall 8 softphone gitu ya. 8 softphone. Nanti kenapa kok saya menggunakan 8 softphone? Karena saya juga akan nerapin conference gitu ya, komunikasi bersama-sama 8 softphone ini gitu ya, atau dari HP juga gitu ya. Dan di sisi HP itu udah terinstall Zyper. Oke. Kita lanjut di sini ya. Ya, oke. Oke, kita jalankan aplikasi SIP PBX-nya. Sekarang bagaimana cara mengkonfigurasi call parkingnya? Kita pilih option, kita pilih parking slot. Oke, ini saya hapus dulu. Lanjut kita klik add ya. Kemudian kita namai parking slot name-nya ini apa? Kita namai CP_CS ya, call parking CS misalnya. Kemudian number-nya, number ini untuk mengaktifkan fitur dari call parkingnya. Si CS nanti tekan apa gitu ya.
Ini saya kasih contoh bintang 9. Artinya nanti CS kalau mau memarkirkan panggilan harus menekan bintang 9. Atau ini bisa menggunakan bintang 61 atau pagar 10 gitu ya. Sesuai keinginannya Anda gitu ya. Sesuaikan aja kalau Anda ingin angka 9, bintang 9, ya udah atur aja gitu ya. Jadi ini saya atur bintang 9. Oke. Lalu kita jalankan, kita centang musik ya di sini ya. Artinya ketika fitur call parkingnya dijalani sama CS, user tadi biar nggak jenuh, ya kan? Bisa dengerin musiknya dulu, ya. Oke. Arahin dimana letak dari musiknya, gitu ya. Kita klik OK. Jadi ini saya sudah menyediakan musiknya, gitu ya, yang formatnya .wav. Berarti Anda yang download di YouTube, misal ingin download di YouTube formatnya masih MP4, Anda convert menggunakan aplikasi Ani Video Converter ini ya. Nanti arahkan yang musik yang formatnya .wav. Saya rasa nanti akan langsung ke detect. Itu sih. Oke. Kita oke aja. Kita oke. Ini ya udah sesuai, kita oke. Kita oke. Oke. Sekarang waktunya kita menguji fitur dari call parking ini. Bisa nggak gitu ya. Jadi nanti user yang ada di HP akan telepon ke ekstensinya perusahaan, yakni ekstensinya 157, ya kan? Nanti di situ ada menu IVR-nya. Nanti arahnya kita ke bagian pendaftaran, misal ya, pendaftaran. Jadi ini user baru. Nah, nanti sama CS karena lagi nyimputin data, itu mungkin ya dilakukan diaktifkan call parkingnya, gitu kan? Oke. Jadi ini saya tampilin dulu layar dari HP saya, biar Anda bisa melihat kegiatan saya ada di HP. Oke, ini layar saya, ini layar HP saya di sini. Jadi nanti Anda bisa lihat kegiatan saya yang ada di HP melalui tampilan sebelah sini ya. Oke, saya buka aplikasi Zoivernya, saya jalanin. Oke, ini statusnya ready ya, udah bisa telepon ya. Kemudian saya cek lagi di sisi ekstensi-ekstensi yang ada di perusahaan ini. CS1 sampai dengan manajer semua statusnya udah idle. Oke, saatnya saya melakukan panggilan. Jadi ini kegiatan saya ingin mendaftar ya, mendaftar layanan di perusahaan ini gitu ya. Karena perusahaan ini ISP. Kita kontak ekstensi perusahaannya 157, kita tekan. Jadi kita kontak ekstensinya perusahaannya gitu ya. Oke, saya ulangi lagi, saya tampilin. Kita kontak ekstensi perusahaan 157, kita tekan panggil. Oke, ini IVR-nya ya, jalan ya. Lalu kita tekan langsung aja 1. Oke, CS1 udah ringing gitu ya. Lalu diangkat sama CS1. Ya, CS1 ini slide ya. Ya, CS1 ini slide ya. Saya mute dulu. Oke. Saya mute dulu. Ini sudah berkomunikasi dengan CS. Berkomunikasi gitu kan, sudah melakukan CS. pendataan misal ya. Sudah melakukan Kemudian CS ini akan ya. Kemudian CS ini mengaktifkan akan fitur call parkingnya. mengaktifkan Call parkingnya fitur tadi call kita parkingnya. atur Call bintang. parkingnya tadi kita atur bintang 9. Oke, ini kedengaran musiknya ya. Oke. User tadi akan mendengarkan suara musik yang udah kita atur ketika proses call parkingnya gitu ya. Nah, di kondisi ini biasanya CS melakukan verifikasi atau mungkin melakukan pendataan ke sistemnya gitu ya. Nah, itu ini maksud dari fitur call parkingnya. Artinya si user ini ya, dia itu masih terhubung sebenarnya, masih terhubung dengan perusahaan gitu ya. Tapi masih tertahan gitu ya, panggilannya masih tertahan aja gitu ya. Sisi lain si CS-nya lagi melakukan kegiatan yang verifikasi itu tadi gitu ya. Bagaimana sekarang kalau misal
CS-nya ingin callback. Callback ini memanggil kembali si usernya tadi biar bisa berkomunikasi dengan CS-nya gitu kan. Nah, caranya bintang 9 panggil. Halo. Nah, oke. Halo. Nah, Ya kan, ini kelihatan. Ya kan, ini kelihatan. Bahasanya CS tadi. CS itu bentar, tadi. saya dulu ya. Oke. Itu bentar saya. CS ini, CS1 ini berkomunikasi kembali dengan usernya setelah tadi udah dilakukan call parking gitu ya, ditahan panggilannya ya. Gitu ya, gitu. ditahan panggilannya ya. Ini konsep dari call parkingnya. Ini konsep dari call parkingnya. Nah, Oke. Ini udah selesai, ditutuplah sama user gitu ya. Ditutup panggilannya. Gitu ya. Ditutup panggilannya. Oke, selesai kegiatannya. Nah, bagaimana dengan call forward ya, atau fitur untuk meneruskan panggilan? Misal nih user ingin berkomunikasi dengan supervisor mungkin ya. Jadi udah diangkat sama CS, nanti CS ngarahin ya ke supervisor biar usernya bisa berkomunikasi dengan supervisor. Konfigurasinya seperti apa sih? Nah, di aplikasi SIP PBX itu nggak ada konfigurasi lagi gitu ya. Jadi fitur call forward ini udah ada sebenarnya. Jadi kita nggak perlu nyeting. Caranya gimana ngeceknya? Jadi kita pilih server, lalu kita pilih special number ini ya. Oke. Kemudian kita pilih magic transfer code. Nah, di SIP PBX untuk transfer panggilan itu ya, atau call forward, ya itu ada dua fitur ya. Ada teknik blind transfer code, gimana caranya itu bintang, pagar, lalu ekstensinya berapa ya. Contoh nih, CS mau mentransferkan panggilannya itu ke supervisor, berarti bintang, pagar 107 gitu ya. Nanti panggilannya akan diterusin gitu ya. Itu yang blind transfer code. Bagaimana dengan attend transfer code? Ya, jadi tekannya bintang-bintang, nanti ditambahin ekstensinya. Berarti kalau misal mau ditransferin atau diteruskan ke supervisor, ekstensinya 107, berarti tekan bintang-bintang 107 gitu ya. Nah, bedanya dengan blind, ini nanti yang transferin juga bisa berkomunikasi gitu ya, juga terhubung nanti gitu. Jadi layaknya conference itu dari fitur call transfer yang ada di SIP PBX. Kalau yang di blind ini yang transfer nggak ikut, jadi udah terputus ya. Ketika udah diangkat udah terputus gitu. Oke, jadi diinget-inget yang blind itu bintang, pagar, yang kita ingin berkomunikasi juga, artinya melakukan conference di situ, berarti kita tekan bintang-bintang ekstensi gitu ya. Oke, saya demoin. Jadi nggak ada pengaturan lagi ya, nggak ada pengaturan lagi. Jadi langsung aja kita jalanin. Dari sisi user telepon ke ekstensinya perusahaan, ekstensinya 157, kita tekan panggil. Oke, ini VR ya, kita tekan satu aja langsung ya. Kita tekan satu aja langsung ya, kemudian diangkat sama CS1. Oke. Nah, saya mute dulu. Saya mute dulu. Jadi ini akan melakukan kegiatan call forward ya. Kegiatan jadi CS ini akan meneruskan panggilan ini ke supervisor. Ya, kita menggunakan konsep blind transfer. Jadi bintang, bintang, pagar, Oke, kita kelamaan nggak ngangkat ya. Kita ulangi lagi. Udah, kita ulangi lagi. Tekan ekstensi perusahaan 157, panggil. Oke, kita langsung tekan 1.
Oke, kita angkat. Halo. Oke, sudah terhubung. Halo. Kita akan meneruskan panggilan. Kita akan meneruskan panggilan. Bentar, saya mute dulu. Ya, bentar saya mute dulu. Jadi CS ini akan meneruskan panggilan. Jadi CS ini akan meneruskan panggilan. Supervisor gitu ya. Ke supervisor okay. Gitu ya. Kita akan menggunakan konsep blend transfer code. Kita akan menggunakan konsep blend transfer code. Bintang, pagar, STCA supervisor berapa? 1. Jadi ini ya supervisornya. Halo. Kita angkat. Oke. Halo. Ini user sudah terhubung. Si user sudah terhubung dengan supervisor. Dengan supervisor. Jadi kita udah berhasil. Mentransferkan panggilan ke supervisor oleh CS1. Itu ya. Sekarang kita tutup dulu. Ya, kita ulangi lagi. Ya. Kita akan lakukan panggilan lagi dari usernya. Telepon ke ekstensi perusahaan 157 panggil. Oke. Langsung kita tekan 1. Dia akan diarahkan ke CS1 gitu ya. CS1. Oke, diangkat sama CS1. Ya. Oke. Kita dulu. Oke. Kita akan mentransferkan panggilan. Kita akan menggunakan teknik attended transfer code, gitu ya. Attended transfer code, gitu ya. Caranya bintang-bintang. Kita mau transferin ke CS2 misal ya. Artinya CS1 nggak ngatasin gitu ya, mungkin ya. Diangkat sama CS2. Halo. Tapi di sisi user ini masih belum berkomunikasi. Ini masih belum berkomunikasi ya. Dalam kondisi artinya ini masih dalam kondisi atau call parking gitu ya. Menunggu disetujui, di callback dulu. Menunggu disetujui, di callback dulu. Callback ini bisa dari CS1. Melakukan callback ini bisa dari CS1 sama aja sih. Atau CS2 gitu ya. Sama aja sih. Mengaplikasikan mungkin saya akan mengaplikasikan callbacknya biar user itu bisa berkomunikasi, melakukan kegiatan conference ya. Melakukan kegiatan conference ya. Panggilan bersama-sama. Nanti yang panggilan conference ini ada CS1, panggilan conference ini ada CS1, CS2 dan user itu sendiri. CS2 akan melakukan callback. CS2 akan melakukan callback. Callbacknya gimana? Bintang 9. Lalu bintang 9 panggil. Bintang 9 panggil. Halo. Halo. Oke. Jadi user CS1, CS2 bisa berkomunikasi secara bersama-sama. Oke. Ternyata CS1, CS2 nggak ngatasin nih. CS1 nggak ngatasin nih. Jadi butuh CS3. Jadi kita call forward lagi secara teknik attended transfer code. Caranya bintang-bintang. Bentar, saya mute dulu. Halo. Halo. Oke. Ini saya mute. Saya ulangi lagi. Oke. Ini saya mute. Saya ulangi lagi. Jadi kita udah berhasil. Menerapkan transfer panggilan dengan teknik attended transfer code. Attended transfer code. Bedanya apa dengan blend? Ketika CS1 mentransferkan panggilan menggunakan teknik blend, CS1 akan terputus. CS1 gitu ya. Beda dengan attended. Gitu ya. Beda dengan attend transfer code ini. Artinya ketika dilakukan transfer panggilan, CS1 masih bisa terhubung. Gitu CS1 masih bisa terhubung. Dan bisa dilakukan conference. Gitu ya. Conference panggilan gitu ya. Audio conference ini ya. Audio conference ini ya. Nah, ini udah konsep conference. Konsep dari conference sudah terjadi di sini gitu ya. Kalau kita menggunakan transfer panggilannya transfer transfer code.
gitu ya. Content transfer code. Lanjut, gitu ya. Kita akan transferkan panggilan lagi. Transferkan panggilan teknik lagi transfer code ini, sehingga transfer code ini tiap kanalnya terisi, di mana tiap kanalnya terisi. Kanal SIPPBX yang free ini kan cuma 8 ya. Yang free ini kan cuma 8 ya. Jadi kalau ini udah terisi semua, udah terisi saya rasa nggak akan bisa melakukan panggilan gitu ya. Tapi nanti kita uji gitu ya. Tapi nanti kita uji gitu ya. Kita lanjut. Nah ini kanal-kanal yang kepake, kanal-kanal yang kepake. Jadi yang free di sini, kanal 2, kanal 3, kanal 2, kanal 3. Jadi kanal yang free, kanal 2, kanal 3, kanal 2, kanal 3, kanal 5, kanal 6, kanal 7. Kanal 5, kanal 6, kanal 7. Oke. CS1 akan meneruskan panggilan ya ke CS3 ya mungkin ke CS3. CS1 CS2 nggak ngatasin. CS1 CS2 nggak ngatasin. Bintang 103. Oke. User itu ya. Dia call parking dulu ya. Ketahan dulu ya, kita angkat CS3. Ketahan, kita angkat CS3. Ringing ya. Oke, udah in call ya. Kemudian kita call back usernya ya, karena usernya dalam kondisi ke hold gitu ya, ke parkir dia panggilannya, biar bisa gabung berkomunikasi gitu ya, join conference. Kita tekan bintang 9. Lalu kita tekan bintang 9 pagar 9 bintang 9. Halo? Panggil. Oke. Halo? Akhirnya? Oke. Akhirnya? Bentar, saya butuhin. Bentar, saya butuh ini. Oke. Ini. Halo? Ya. Ya, halo. Ya, oke. Saya udah sambut. Ya. Jadi 3 CS dan 1 user. Jadi 3 CS melakukan dan 1 user sedang melakukan secara panggilan atau conference gitu ya. Secara bersama-sama atau conference gitu ya. Dan kanal-kanal yang kepake 1, dan kanal-kanal yang kepake 1, 4, 5 dan 0. Berarti ini bisa dicek dari sini. Berarti ini masih sisa 4 kanal lagi. 4 kanal lagi. Artinya Artinya ini 4 user berkomunikasi. Kalau ini 4 user berkomunikasi gitu ya. 4 kanal yang artinya kepake 4 gitu kanal ya. yang kepake gitu ya. Nah, kalau kita melakukan panggilan lagi atau atau mem-forward lagi sehingga terjadi conference usernya bertambah, nanti kanalnya akan usernya bertambah, lagi, nanti gitu kanalnya akan kepake lagi gitu ya. Tapi yang kepake di sini 01 tapi dan yang kepake di sini 01 dan 45. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ya. Untuk kita masalahnya user untuk ngatasi masalahnya user CS1 sama itu nggak cukup CS1 sama CS2 dan CS3 butuh CS4 gitu ya. Nah, ternyata butuh CS4. Kita hadirkan CS4 gitu ya, biar bisa secara conference gitu ya, diskusi dengan usernya. Kita tekan bintang-bintang. Kita tekan bintang-bintang 104. Oke, ini Mizupon ya, CS4 ya. Hari CS4 berdering. Kita angkat. Kan? Kita angkat. Oke. Nah, ini CS4 udah gabung gitu ya, tapi usernya masih belum bisa gabung gitu ya. Masih tertahan gitu kan. Jadi untuk biar bisa conference lagi, kita tekan bintang 9. Lalu kita tekan bintang 9 panggil. Halo? Oke. Halo? Jadi sekarang jadi 4 CS dan 1 user ini 4 CS dan 1 user ini sudah melakukan panggilan conference gitu ya. Saya mau tunggu. Oke. Ya, ini. Kemudian dari kanal-kanal yang kepake 1, 4, 5, 6 dan 0 gitu ya. Oke, berarti masih sisa berapa nih kanalnya? Masih sisa 3 gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ternyata
untuk ngatasi masalahnya user ini nggak bisa CS-nya, butuh staff atau officer. Berarti ini kita ajak gabung office-nya ya, biar bisa melakukan panggilan secara conference gitu ya. Jadi kita tekan lagi bintang-bintang 105. Oke, diangkat. Ini punyanya officer ya, diangkat. User masih belum bisa join ya. Si user masih belum bisa join ya. Jadi kita callback lagi si usernya, kita panggil lagi bintang 9 lalu panggil bintang 9 panggil. Halo. Oke. Halo. Usernya sudah join ya, sudah gabung ya. Join ya. Kemudian ini Nah, dilihat dari status ini. CS1 sampai CS4 dan staff 1 dan juga user sedang melakukan panggilan secara conference. Secara conference gitu ya. Oh, ternyata nggak cukup. Cukup. Ternyata masih butuh staff 2 gitu ya mungkin ya. Staff 2 biar bisa berkomunikasi dengan user untuk menyelesaikan masalahnya user. Berarti kita tarik staff 2 ini untuk melakukan panggilan conference gitu ya. Bintang-bintang 106. Oke. Kita angkat. Ya ini ya. Sampai dulu. Nah, ini sudah melakukan panggilan secara conference gitu kan. Tapi usernya belum join gitu ya. Seperti biasa kita panggil lagi usernya biar bisa conference. Bintang 9 panggil. Halo. Ya ini. Sampai dulu. Ya. Akhirnya si user staff 1 staff 2 hingga CS1 sampai CS4 melakukan panggilan secara conference. Dan kita cek lagi kanal-kanalnya. Nah, ternyata masih sisa satu nih. Jadi ini masih punya kesempatan satu user lagi gitu ya. Bisa berkomunikasi secara conference. Kita tarik lagi punyanya si supervisor ya, supervisor. Jadi masalahnya ini butuh supervisor untuk hadir sehingga user tadi bisa terselesaikan permasalahannya. Kita tarik ekstensinya. Halo. Oke. Kita tarik ekstensinya supervisor. Caranya bintang 107. Panggil. Kita ulangi lagi. Kita tarik ekstensinya supervisor. Sehingga bisa gabung secara conference gitu ya. Bintang 102. Oke, berdiri. Kita panggil. Tangkat. Oke. Supervisornya sudah gabung, cuma usernya masih ke hold ya, tahan ya. Kita call back usernya bintang 9 agar bintang 9 panggil. Halo. Oke. Nah, di sini dari CS1 sampai CS4 staff 1 dan staff 2 supervisor telah melakukan panggilan secara conference.
panggilan secara kanal-kanalnya. Dan kanal-kanal udah kepakai semua ya. Kalau udah kepakai semua, kalau udah kepakai semua, misal nih ada user nanti telepon ke manajer misal ya, nanti telepon ke manajer, ini nggak akan bisa gitu ya, karena bisa kepakai semua kanalnya. Oke. Jadi kita udah berhasil melakukan pengaturan call parking, kemudian mengaplikasikan call forward, lalu juga mengaplikasikan fitur conference. Fitur conference. Jadi ini kalau misal si usernya matiin ya dari user ya. User udah selesai permasalahannya, ditutup sama usernya. Nanti panggilannya sudah terputus semua ya, langsung terputus semua. Oh, ternyata masih ada itu ya, player CS2 nya ya, CS2 yang masih terhubung, ditutup aja. Oke, nah sekarang kita udah berhasil melakukan konfigurasi fitur call parking dan juga mengaplikasikan call forward, dimana call forward itu ada dua ya tekniknya ya. Tekniknya tadi ada blind transfer code sama attain transfer code. Kalau blind ya orang yang transfer itu nggak akan bergabung dalam komunikasi yang ditransferkan tadi gitu ya. Beda dengan attain transfer code. Ya ini nanti akan join gitu ya, akan masih gabung gitu ya, masih terhubung juga. Kalau ini terputus ketika transfernya udah berhasil ya, CS1 transfer ke CS2 ya, udah berhasil transfernya, udah ringing, nanti CS1 langsung terputus gitu ya. Tuh beda dengan attain transfer code. Yang ini fitur transfer ini dia nggak mutusin orang yang transferin panggilan ya. Jadi yang orang yang transfer panggilan masih ngikut panggilan itu. Jadi bisa secara conference nanti kalau udah keangkat ya udah bisa conference gitu ya, melakukan panggilan secara conference gitu. Itu sih. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.